Oke. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita coba menerapkan eh, paparan sesi selanjutnya. Jadi ini menarik ya. Eh, Teman-teman kelompok 7 akan membahas mengenai pengendalian. Betul ya? Betul. Jadi pengendalian itu ada beberapa hal yang perlu dikeluarkan artinya, terutama terkait dengan bagaimana metode. Oke. Nah, Oke, tanpa berpanjang lebar, teman-teman silakan memperkenalkan diri dulu sembari saya patah hati sini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Abdul Ramadan, kemudian rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Dara Misyarani dan di sebelah pojok saya ini ada pemateri 1, Bagus Suryana, dan ada pemateri 2, itu Siti Nurjana. Kali ini kami akan membahas tentang evaluasi kinerja strategis yang komprehensif, gitu ya. Yang tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai pemaparan hari ini. Nah, boleh Kak Bagus, yang tadi mau membahas tentang evaluasi kinerja strategi yang komprehensif kan ya? Boleh nggak dijelaskan sedikit mengenai kinerja itu apa sih? Dari buku yang saya baca, menurut Joko Sulistya 2022, evaluasi kinerja karyawan adalah suatu momen rutin yang digunakan untuk membangun komunikasi antara pemberi tugas sama pelaksana. Nah, jadi di dalam proses ini kedua pihak tersebut berdiskusi mengenai harapan masing-masingnya, yang dimana sejauh mana sih harapan mereka yang diinginkan, sejauh mana yang telah tercapai gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih unsur-unsur kinerja itu apa aja? Oke. Evaluasi strategi memiliki unsur-unsurnya. Yang pertama itu pengumpulan terhadap hasil kinerja. Yang kedua itu penghargaan terhadap kontribusi karyawan. Yang ketiga itu ada identifikasi kebutuhan. Yang keempat itu penetapan sasaran dan standar untuk periode apresiasi. Oh, ada unsur Ya, ya. unsur. Si kinerja ini tuh ada manfaatnya kan ya Pak Bagus ya? Boleh dijelaskan nggak manfaatnya itu apa sih? Oke, manfaat di sini, manfaat penilaian kinerja di sini adalah menyampaikan hasil-hasil yang dikeluarkan dari pekerjaan. Yang kedua itu mencegah kesalahpahaman antara kualitas kinerja yang diinginkan. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas karena karyawan mendapatkan kembali. Yang keempat itu menghargai kontribusi positif. Yang kelima itu mendorong komunikasi dua arah dengan karyawan. Jadi lumayan banyak ya manfaatnya ini. Nah, kalau boleh tahu, ada metodenya nggak sih buat evaluasi kinerja ini? Metodenya oke. Oh, ya, di sini juga ada tiga metode. Yang di mana metode pertama itu adalah balance scorecard ya. Yang kedua itu ada key performance indicator. Yang ketiga itu ada benchmarking. Nah, metode ini. Oh, sama KPI ini kemarin seperti ya, itu soal konsepnya Mbak Dela gitu ya. Nah, juga saya kan mau buat jurnal ya, terus setelah saya pelajari artikel referensi, ternyata sebelum membuat jurnal itu kita membutuhkan analisis gap. Analisis gap itu Analisis gap atau gap analisis ya, ya. Kalau gap analisis ini jadi
metode di mana perusahaan atau organisasi itu mengcompare atau membandingkan situasi sekarang yang terjadi sekarang sama situasi masa depan atau yang perusahaan inginkan. Jadi tujuan organisasinya kemana. Jadi dibandingkan, setelah dibandingkan itu ada gapnya atau perbedaannya yang itu kita tulis. Untuk sendiri ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya untuk gap analisisnya ada 4 ya Kak ya. Ada 4 langkah-langkah. Yang pertama itu ada identifikasi situasi saat ini. Nah, identifikasi ini tuh lebih kayak tahu nih situasi sekarang tuh kayak gimana sih di perusahaan di organisasi ini. Jadi kita tuh kayak identifikasi kayak kinerja yang terjadi, kemudian proses yang terjadi saat ini gitu. Nah, yang kedua ini ada yang namanya identifikasi situasi di masa depan. Nah, ini tuh kayak gimana sih? Jadi kita tuh harus tentuin ini standar target perusahaan itu kayak gimana? Apakah udah sesuai sama yang sekarang terjadi atau belum gitu ya? Nah, kalau belum terjadi berarti ada yang namanya gap. Tadi saya bilang ya. Nah, di poin 3 itu ada identifikasi gap atau kesenjangan gitu ya. Jadi setelah membandingkan kondisi yang terjadi dan yang diinginkan, itu kan ada terjadi di gapnya tuh di mana aja gitu ya. Jadi gapnya tuh di area mana aja, di sektor mana. Akhirnya adalah poin 4 ini, yaitu identifikasi solusi. Jadi kita cari solusinya di mana gap ini. Betul. Terus setelah melakukan langkah-langkah tersebut, ada nggak alat yang bisa kita gunakan dalam menganalisis ini? Itu ada alat-alatnya. Kita untuk di buku ini kita pakai 2 alat. Yang pertama ini ada analisis SWOT. Kayaknya kita udah gak asing banget sama analisis SWOT ini. Kayak kita kan udah pernah sebelumnya ya di materi-materi lain untuk analisis SWOT ini gitu. Yang pertama ini ada strength atau kekuatan, kemudian ada weakness kelemahan, kemudian opportunity peluang, sama ada threat atau ancaman kan gitu. Analisis SWOT. Sama yang kedua tuh ada yang namanya fishbone diagram. Kayaknya udah sering dengar juga ya untuk diagram tulang ikan ini gitu ya. Atau bisa disebut cause and effect gitu. Jadi analisis sebab dan akibat gitu ya. Jadi biasanya kategori yang untuk fishbone ini tuh ada 6M, 5M ya. Kita udah agak asal kayak man, money, machine, material, sama method gitu. Jadi dipakai 5 unsur itu, kemudian kita identifikasi nih di mana letak si gapnya. Terus ada sekarang tahapan dalam perencanaan strategi. Tahapan perencanaan strategi ya. Jadi untuk tahapan perencanaan strategi ini itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu ada tahapan untuk perumusan strategi. Gak mungkin kan kita tiba-tiba langsung implementasikan, otomatis kita harus perumusan dulu strateginya gimana nih. Nah, di perumusan ini kita harus mencakup kayak kita harus tahu visi-misi perusahaan itu apa, kemudian tujuan jangka panjang perusahaan itu gimana. Jadi kita harus identifikasi strateginya itu gitu ya, perumusan strategi. Nah, yang kedua ini ada yang namanya implementasi strategi Kak. Yang untuk implementasi ini bisa disebut itu tahap tindakan. Jadi setelah strateginya dirumuskan, direncanakan, baru kita realisasikan gitu ya, kita langsung implementasikan gitu. Nah, setelah diimplementasikan baru kita evaluasi. Gunanya evaluasi buat apa sih? Kita harus evaluasi supaya si strategi itu bisa berjalan dengan lancar buat jangka panjang gitu. Jadi harus dievaluasi. Ada nggak sih di Indonesia ini perusahaan yang sudah menggunakan gap analysis? Banyak, pasti rata-rata perusahaan itu pakai gap analysis ya, karena kalau misalnya nggak pakai gap, kita nggak akan tahu nih celahnya di mana perusahaan itu, atau misalnya optimal di mana. Kita harus pakai yang namanya gap analysis kan. Tapi di buku ini kita pakai 2 studi kasus. Studi kasus yang pertama itu ada di PT Indofood. Kayaknya kita semua pakai banget ya PT Indofood ini. Kayak gak mungkin semua orang semua hidupnya nggak makan mie atau makan minum susu Indomie, gak mungkin kan. Kita udah pakai yang namanya PT Indofood ini. Nah, untuk PT Indofood ini kami pakai contoh untuk analisis SWOT-nya teman-teman. Analisis SWOT itu ada, saya jelaskan untuk strength atau kekuatan dari PT Indofood ini. Yang pertama tuh dia memiliki brand yang kuat atau branding yang kuat gitu ya. Karena kan tadi saya bilang ya, jadi PT Indofood ini tuh itu menguasai pasar banget, pasar untuk makanan cepat saji kan. Otomatis dia harus yang namanya analisis SWOT gitu. Nah, setelah brand yang kuat ini otomatis dia jalur distribusinya tuh luas banget kan, otomatis kayak pabrik cabangnya tuh di seluruh Indonesia gitu. Jadi itu salah satu kekuatannya. Nah,
untuk weakness-nya atau kekurangannya itu dia tuh menurut yang jurnal Kometel ini, dia tuh weakness-nya tuh terlalu ketergantungan pada pasar. Jadi kayak misalnya dia kan bahan bakunya kebanyakan kayak terigu gitu ya, minyak kelapa. Kalau misalnya sewaktu-waktu bahan bakunya itu naik, otomatis bakal mempengaruhi biaya operasi atau biaya produksinya gitu. Itu salah satu pengaruhnya gitu ya. Nah, ada yang ketiga itu ada opportunities atau peluangnya. Nah, peluangnya ini menurut saya lumayan besar ya, karena kan dia kan brandnya tuh lumayan besar banget ya, peluangnya besar gitu. Jadi karena kan sekarang ini banyak banget ya kayak makanan cepat saji itu naik-naiknya ya, kayak misalnya ada yang namanya mie Bangladesh atau apa gitu, otomatis kan bahan bakunya tuh si Indomie itu rata-rata gitu ya. Jadi itu salah satu peluang besar gitu untuk si PT Indofood. Nah, yang terakhir itu ada tantangan ini kalau untuk Indofood ini lebih ke regulasi, misalnya tantangan peraturan dari pemerintah kayak misalnya sertifikasi produk pangan itu lumayan jadi tantangan, karena kalau misalnya kata Indofood ini dia bikin brand baru atau bikin produk baru gitu ya, otomatis kan harus ada kayak uji BPOM segala macamnya, itu lumayan agak tidak semudah itu menjadi konsepnya. Nah, yang kedua ini kita pakai contohnya tuh Apple tuh lumayan luas banget gitu ya, booming banget, karena hampir semua public figure seragam itu semuanya pada pakai Apple, termasuk kayaknya teman-teman di sini juga ada beberapa yang pakai produknya Apple kan gitu. Nah, Apple ini karena dia tuh memimpin pasar teknologi, otomatis dia harus yang namanya melakukan gap analisis kan, gitu ya. Jadi untuk gap analisisnya si Apple ini saya ambil tadi kayaknya tahapan gap analisisnya kan ada 4 nih untuk si Apple ini. Yang pertama, dia itu mengidentifikasi harapan pelanggan, kayak misalnya dia tuh mengeluarkan produk Apple baru, otomatis pelanggan-pelanggan tuh kadang ada yang kayak komplain gitu kan, kayak misalnya nih iPhone 10 kayak waktu itu komplainnya tuh baterainya tuh cepet panas dan kayak gitu kan. Terus kemarin ada waktu itu iPhone 13 sering green screen kata gitu, otomatis itu menjadi identifikasi harapan pelanggannya. Nah, setelah identifikasi harapan pelanggan, tim Apple ini tuh dia tuh harus mengidentifikasi situasi masa depan, kayak misalnya mereka tuh pengen kayak gimana sih brandnya itu gitu, otomatis kan ngambil si identifikasi yang tadi kan harapan pelanggan, berarti pengennya HP-nya tuh nggak green screen atau HP-nya itu dia nggak mau boros dia baterainya gitu. Nah, setelah dia diidentifikasi situasinya itu, dia melakukan yang namanya gap analysis atau mencari celahnya di mana, kesenjangannya di mana kan. Nah, setelah itu setelah diidentifikasi solusinya, kemudian si Apple itu meriliskan produk baru yang lebih baik, yang lebih bagus gitu kan, yang lebih bagus kualitasnya, atau itu kayak fitur-fiturnya baru kayak yang spesifikasinya gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak Nui ya, tadi kan saya sempat singgung yang namanya fishbone diagram atau misalnya diagram tulang ikan ya. Boleh nggak sih dijelaskan sedikit? Saya pengen tahu nih, karena kan belum tahu ya mengenai fishbone diagram itu ya. Boleh dijelaskan sedikit ya, pengertiannya itu apa sih gitu? Nah, untuk tadi kan konsepnya ya atau sebagai berdiri proses dalam mengidentifikasi sebuah faktor yang menjadi sumber permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi. Untuk tujuannya untuk mengidentifikasi dampak positif atau negatif dari digitalisasi tersebut. Udah tahu kayak pengertian tujuan ya, ada nggak sih langkah-langkahnya kalau kita misalnya mau menganalisis di diagram virtual ini, ada nggak sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu kita bisa menggunakan analisis faktor penyebab terjadinya peristiwa. Dalam langkah ini bisa menggunakan diagram fishbone tadi Kak, yang tadi ada ya. Nah, jadi udah tahu banget nih sering ini ya, jadi benar-benar berkaitan banget sama kita ya manajemen gitu ya. Kita nggak sih coba kasusnya yang pakai metode ini untuk kasus ya. Ada kan dari PT Vindo Wijaya Perkasa. PT ini itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Nah, PT ini memproduksi beton dan aspal. Pada PT Vindo ini yang paling diproduksi itu yaitu beton dan cat.
Terus biasanya PT ini mengalami delay di waktunya pada saat proses produksi. Terus delay yang terjadi itu pada mesin-mesinnya. Terus sehingga akan mengganggu proses produksi dan memerlukan analisis efektivitas mesin agar dapat mengurangi waktu delaynya. Nah, untuk menganalisis permasalahan yang ini, PT ini kan menggunakan sebuah tadi ya. Mereka tuh mendapatkan masalah umumnya itu mengenai overall equipment effectiveness atau penerapan dari program total productive maintenance. Nah, untuk yang penyebab permasalahannya itu ada di sumber daya manusia, mesin, lingkungan, dan metode serta mesin-mesin sebagai materialnya. Jadi nanti harus banget ya yang kesenjangannya supaya optimal ya. Baik teman-teman, jadi tadi kita udah ngobrol nih sama Kak Bagus mengenai kinerja, kemudian tadi saya sudah jelaskan mengenai gap analisis, dan kemudian Kak Ami sudah jelaskan mengenai fishbone diagram. Kita bisa ambil kesimpulan nih teman-teman, dan kesimpulannya itu evaluasi dan pengendalian strategi itu merupakan bagian penting dari manajemen strategis yang bertujuan memastikan pelaksanaan strategi perusahaan berjalan dengan sesuai tujuan yang ditetapkan. Jadi evaluasi strategi ini melibatkan pengukuran kinerja, analisis ketimpangan, kemudian tindakan korektif, sama pengendalian strategi, berfokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi agar tetap sesuai rencana. Yang metodenya tadi kan dijelasin yang sama ada BNF portal, kemudian key performance indicator, sama ada brace mapping juga itu yang. Nah, terus selain itu mengevaluasi strategi juga ada yang namanya gap analisis buat membantu identifikasi kesenjangan antara kondisi aktual yang saat ini sama yang menjadi dimasukkan target yang diharapkan ya. Pakai yang tadi SWOT sama SWOT diagram ya. Selanjutnya kami membuka untuk Q&A dan saran. Boleh untuk teman-teman yang mau bertanya atau memberikan saran, benar kami silakan. Ya, silakan. Ayo teman-teman. Ikan sepat, ikan gabus. Oke, kelompok 1. Mana? Oke, silakan. Saya mau nanya tentang gap analisis itu ya. Gap analisis itu kan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan organisasi. Setelah apa sih yang untuk yang dibagi kesenjangan tersebut guna mencapai tujuan strategis? Langkah apa saja yang dapat diambil untuk menjembatani kesenjangan tersebut guna mencapai tujuan strategis? Oke, langkah apa saja untuk menjembatani? Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan kelompok 2. Ya, lanjut. Iya, kelompok 2. Dari kelompok 2 mungkin mau ngasih saran. Jadi juga saran juga sih. Jadi di bagian SWOT itu kalian kan menyebutkan kayak strength terus opportunity itu kan nggak seperti ya. Mungkin nanti dikasih atau dibikin infografis masing-masing SWOT itu dibikin pertanyaannya apa ada gitu. Kalian situ kan ada masing-masing seperti itu. Terus di bagian fishbone yang besar itu kayaknya terlalu kecil jadi nggak terbaca begitu kuat. Iya. Oke. Bisa memberikan contoh ya. Itu ya. Ya, memberikan penerapan Pak pada SWOT. Memberikan keterangan SWOT. infografis. Kelompok 3. Gender.
Silakan. Kita Diandra. Ya. Untuk penerapannya di perusahaan untuk yang melakukan evaluasi Cukup? Ada lagi kajian enggak? Oke. Dari kelompok 4 melihat keadaan. Kalau kita harus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan, indikator apa sih yang harus diperhatikan? Indikator keberhasilan Ya, Pak. dari suatu perusahaan. Itu? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 Lewat dulu. lewat dulu. Kita kasih pertanyaan dulu. Ya. Saya kelompok 6. Lanjut. Ya. Masih. Kelompok 6 lewat? Ada, Pak. Oke. Saya senang deh kalau lewat-lewat. Kita Jika Oke, silakan. mau nanya jika hasil evaluasi menunjukkan penyimpangan dari rencana, langkah apa yang harus dilakukan? Oh, ada pesan ya. Langkah. Langkah yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan. Oke, sebentar. Ya, laptopnya butuh kerja keras ya. Nah, yang diperlukan Ya, untuk jika terjadi penyimpangan. itu Dari rencana yang telah dibuat. ya, oke. Oke, ada lagi? 6, 7. Kamu kenapa kok galau? Ya, mau aja. Saya mau memberi sarannya untuk anak-anak. Oke. Kan ada tentang KPI juga ya, tentang indikator keberhasilan perusahaan. Gimana sih kalau misalkan ada space yang untuk di materi kakak boleh ditambahin mungkin untuk menghitung keberhasilan indikator dari perusahaan advertising gitu, kan dia kan ada target yang untuk ini ya, memperbanyak jangkauan pasar gitu. Indikator keberhasilan perusahaan advertising dalam menunjukkan produk iklan kayak gitu, untuk ditambah lagi saran. Bang salah aja ya. Terima kasih. Kelompok 7 ya? Kelompok 7. Ya. 8. Oh iya benar. Kelompok 8 ada? Ada Pak. Baik. Ya. Itu Pak. Ini 7. Tadi 5. Ini 5. Ya. Benar-benar banyak orang. Saya kasih saran aja mungkin Pak Dikit bisa ditambahkan kelebihan kekurangannya dari gap analisis karena dilihat belum ada kelebihan cuma kekurangannya aja. Kelebihan dan kekurangan gap analisis. Yes. Kelompok 7. Saya dikasih nomor 2. Silakan, kelompok 9. Yes, Mbak Binda. Pelaksanaan strategi dalam suatu perusahaan atau organisasi itu perlu diawasi dan dievaluasi. Wait, Mbak Winda. Sebentar, saya catat dulu. Nih, butuh effort soalnya. Itunya lapasnya. Gimana? Kenapa pelaksanaan penerapan strategi dalam suatu perusahaan atau organisasi Berarti ya. perlu diawasi dan dievaluasi. Perlu diawasi dan dievaluasi. Oke, cukup. Mbak Winda, lanjut. 8, 9. Betul? Saya 9. 9, 10. 10. Lewat 11. kelompok 10 siapa? Mbak Cindy kelompok berapa? 11. 10 lewat. Mbak Dian kan? Oh iya, saya masih ingat Mbak Dian. Kamu Mbak Nisa.
Sampingnya Mbak, yang ujung-ujung baju hitam coklat, kamu siapa namanya? Ratna. Ya, oke. Nah, kalau ini Mas Ferdi Mandian. Ya. Oke, nggak ada kelompok 10 memang? Oke, kelompok 11. Yes. Bagaimana? Gitu ya? Betul? Oke. Apa-apa. Silakan kelompok 11, 12. Ada? 13? Gak ada juga? Cukup ya? Berarti kita ada 13 kok ya? Iya. Mbak Maharani, kamu kelompok berapa? Sepuluh. Kenapa kamu diam? Oh, dia pengen ditanya berarti. Hah? Mau bertanya atau ditanya? Mas siapa? Di sini banyak Mas Lengan. Bisa Mas Resa, Mas Ari. Mas siapa? Mas Ari. Oke. Sama. Oke. Baik. Teman-teman semua, silakan berdiskusi. Butuh waktu berapa lama? 2 jam cukup? Oke. Ya udah, sejam aja ya. Mau bersihin? Ya, silakan. Mau di mana terserah, atau saya menyingkir juga boleh. Baik, teman-teman. Hari ini konten terlalu tinggi deh. Saya mengingatkan kembali buat kelompok terakhir. Kelompok 13 ya? 13 Fikri Balbari Eka. Ada nggak orang? Ada rival di dalam. Ada. Semester 7. Ini PR banget ini, karena kan kelompok terakhir sudah berikan rekomendasi dan kesimpulan. Berarti kita cut ya, nggak ada orang yang tiga-tiga ya? Iya, berarti tapi ada jarak masuk. Dia nggak akan sanggup loh, saya rasa. Benar? Segini banyaknya, dia harus mengkompil rekomendasi. Kira-kira kelompok mana yang menjadi volunteer untuk membuat kesimpulan dan saran? Kita buat rame-rame ya. Jadi nanti poinnya adalah masing-masing kelompok buatlah satu resume pointers yang paling kuat yang menggambarkan isi. Gak usah banyak-banyak, satu poin ya. Saya minta tolong ya. Jadi biar clear nih. Jadi tinggal masukin ini. Karena nih kesimpulannya saya bingung nih. Ini kayaknya saya nggak pernah lihat orangnya ya kan. Baik. Teman-teman, tulisan kelompok 7 ini keren. Cara penyampaiannya juga oke ya teman-teman ya. Dan saya ada beberapa kritikal ya kan. Pertama terkait dengan plan do check karena itu PDC-nya itu nggak belum dijelaskan di sini ya. Jadi apa namanya, sepertinya perlu ada penguatan bagaimana terkait dengan pentingnya evaluasi dan pengendalian ini. Oke, perusahaan Apple tadi sudah dijelaskan mengenai penggunaan. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana pengendalian strategi agar tinggi. Jadi potong. Karena kalau di situ tampilannya oke, jadi kelihatan cukup jelas. Oke, ya. Jadi pengendalian strategi ini tidak hanya memastikan rencana berjalan sesuai harapan, tetapi juga memberi ruang bagi perusahaan untuk merespon tantangan baru. Bagaimana penguatan daripada suatu pengendalian ini. Tadi teman-teman sudah menjelaskan bagaimana fishbone, bagaimana SWOT analisis dan lain-lain, gap analisis. Tapi memang ada beberapa hal, terutama juga nanti ada tambahan ini ya. Gitu. Jadi bagaimana teknologi dapat membantu dalam pengendalian suatu strategi. Ini kayaknya belum diulas sih. Padahal kita bicaranya kan dari mereka teknologi digital dan lain-lain.
eh, dashboard analisis yang bisa memantau KPI secara real time juga belum tergambar. Jadi ini mungkin nanti bisa dijadikan masukan ya. Habis itu perasaan di tulisan itu bahas BSC. Ada disinggung dikit. Iya, tapi kenapa nggak disampaikan di ini? Padahal BSC itu penting banget. Gitu. Keren banget. Gitu kalau teman-teman bisa menggambarkan bagaimana pohon masalah. Ya, pohon masalah, bagaimana cara penyusunan BSC segala macam. Karena itu biasa dipakai oleh teman-teman pemerintah. Sini ada teman-teman pemerintah yang bekerja. Mbak. Ada yang pemerintah? Nggak ada semua. Kalau swasta nggak ada BSC. Ada. Ada. Jadi balance of card itu ya memang dalam apa namanya pengendalian suatu strategi itu kita bisa melihat memetakan bagaimana masalah-masalah yang kita prediksi akan terjadi. Baik, coba sebentar. Ini luar biasa sekali. Ini PT Indofood ya, tadi sudah disinggung sama teman-teman. Cuma penerapan BSC Indofood ini belum ada. Nah mungkin teman-teman bisa cari ya di googling bagaimana penerapan BSC Indofood. Itu ada masalahnya seperti apa. Jadi bagaimana kompleksitasnya dan bagaimana cara mengumpulkan datanya. Nah, yang menjadi critical point ya kan, bagaimana perusahaan kecil dapat menyediakan penerapan BSC? Bisa nggak BSC itu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan organisasi yang notabene nggak besar? Gimana, ya kan? Contoh perusahaan-perusahaan UMKM. Ya memang sebetulnya Pak ngapain pakai BSC? Betul. Tapi kita sebagai di ranah akademis ini boleh dong kita uji, ya kan? Bagaimana penerapan BSC ini khususnya di lingkup-lingkup kecil. Habis itu bagaimana efektivitasnya. Kadang-kadang terkait dengan pengendalian ini kan kita belum banyak mengukur terkait dengan efektivitasnya. Kita jago menyusun strategi planning, ya kan, mengendalikan, oke. Evaluasi, nanti setelah evaluasi kita tarik lagi ke depan. Evaluasi itu menjadi sebuah perencanaan penyempurnaan, ya kan, hasil daripada evaluasi. Good, ya kan. Tapi bagaimana efektivitasnya? Ini belum banyak dibutuhkan. Makanya ini dibutuhkan tadi yang seperti apa namanya teman-teman sampaikan kan, KPI dan lain-lain. Nah, saya masuk ke KPI. Jadi penjelasan KPI sudah baik, tapi prinsip SMART ya, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan lain-lain semuanya ini sepertinya apa namanya perlu ada penguatan di sini. Dan tadi saya sempat membahas terkait dengan Gojek ya pagi-pagi, karena pagi-pagi kan sistem informasi manajemen, bagaimana sistem informasinya. Nah, ini juga bisa, ya kan? Bagaimana Gojek menggunakan KPI melihat kepuasan pelanggannya seperti apa. Oke. Nah, terkait dengan benchmarking. Nah, ini penjelasan benchmarking, studi kasus. Jadi perlu ada penguatan di sini, mulai dari bagaimana perusahaan kalau aja tidak perlu yang di luar-luar itu supaya banyak referensinya. Kalau dari luar-luar nanti takutnya teman-teman nggak berujar waktu. Metode gap sudah bagus. Saya lihat teman-teman sudah ini, cuma memang ada beberapa masukan, ya kan? Jadi gap analisis ini seringkali bergantung pada data historis yang mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar masa depan. Ya, ini biasanya. Jadi coba kombinasikan gap analisis ini dengan analisis skenario untuk mengantisipasi perubahan masa. Oh ini keren teman-teman. Percaya saya. Kalau teman-teman bisa, ya kan, di KKL teman-teman ini, ya kan,
menggunakan seperti ini dijadikan ke dalam studi kasus. Ya, Sinta tinggal ya kan? Karena sebetulnya keunikan ya teman-teman dalam mengambil metode ini kan bisa jadi novelty ya dalam menyusun jurnal. Itu jangan seumpama teman-teman biasa jago main PLS segala macam udah banyak PLS. Tapi bagaimana teman-teman yuk kita coba geser-geser dikit ke kualitatif. Bagaimana melihat fenomena segala macam itu yang bagus sebenarnya dari faktornya. Percaya nggak teman-teman? Teman-teman buka Google Scholar. Saya bicara terkait dengan ESG di pelabuhan. Saya nggak pakai kuantitatif, tapi pakai kualitatif. Scopus di 3 terus. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang luar itu kan melihatnya tuh kayaknya kalau saya lihat itu kebanyakan udah jenuh pakai kuantitatif. Ini coba ya pakai kualitatif. Ya sekali. Biar ada apa namanya ini tersendiri gitu. Apa namanya tersendiri. Oke. Relevansi analisis sebab akibat fishbone diagram ya. Oke, ini sudah bagus ya kan, diagram penyebab utama. Jadi ada beberapa hal ya teman-teman referensi saya rasa perlu teman-teman perkuat lagi, di mana ada beberapa buku strategi manajemen ya kan, dari IT dan McAlpin pastinya itu bisa teman-teman gunakan. Jadi nanti silakan aja kalau memang dibutuhkan nanti bisa share diskusi bagaimana perusahaan fintech menggunakan algoritma berbasis AI untuk mengevaluasi kinerja strategis mereka dalam dunia. Dan beberapa hal terakhir, jangan lupa gunakan data yang aktual ya kan, sertakan data statistik, laporan tahunan dan lain-lain. Ini kan Apple, habis itu Indofood itu kan perusahaan EBITA. Teman-teman bisa ambil datanya itu dari laporan tahunan ada. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, pendekatan multidisiplin itu juga boleh, ya kan? Diintegrasikan dengan teknologi informasi dan perilaku organisasi. Wah, ini keren banget. Jadi kalau sudah teman-teman menggambarkan bagaimana pengendaliannya, tarik ke mata kuliah perilaku organisasi. Ya kan? Alhamdulillah. Oke teman-teman, dari saya cukup catatannya, ya kan? Nggak banyak, ini beberapa lembar saja. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Ini apa dari teman-teman semua. Sekarang sesi tanya jawabnya tadi sudah banyak yang nanya juga. Sekarang Indit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dari yang pertama, Mas Hilman. Pertanyaan dari Mas Hilman itu tadi. Enggak ada. Tapi kelompoknya ada ya? Kelompoknya macam. Kelompok 1? Oke. Ada ya? Yuk, silakan. Tadi pertanyaannya itu bagaimana gap analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi, serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk menjembatani kesenjangan tersebut ya guna mencapai tujuan strategis itu, betul ya? Oke, jadi tadi saya jelaskan kan ya gap analysis itu suatu alat untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual sama kinerja yang diharapkan gitu. Nah, itu bagaimana sih gap analisisnya digunakan itu? Yang pertama itu tadi yang ada tiga langkah. Yang pertama ada tentukan kinerja yang diinginkan, apakah tadi situasi yang saat ini terjadi kayak gimana. Terus dievaluasi kinerja aktual atau kinerja yang diinginkan si perusahaan itu kayak gimana, itu sudah dijelaskan. Sama kalau sudah ada gapnya, baru kita identifikasi kesenjangan atau gapnya gitu. Kalau sudah diidentifikasi, baru kita cari solusinya apa gitu. Terus langkah-langkah untuk menjembatani kesenjangannya apa aja? Yang pertama itu kita harus analisis dulu apa penyebabnya. Kayak misalnya faktor penyebab kayak area tertentu, sektor tertentu apa aja sih?
penyebab kurang optimalnya gitu. Kalau sudah, mungkin yang kedua diprioritaskan area yang perlu diperbaiki atau sektor yang diperbaiki itu yang mana aja gitu. Terus yang ketiga baru merancang strategi untuk perbaikan gitu. Jadi strategi dirancang dulu, kayak dikembangkan tindakan spesifik untuk mengatasi kesenjangan kayak misalnya pelatihan karyawan gitu ya kalau saya di MSDM sama implementasi teknologi baru atau pengoptimalan proses kerja gitu. Nah kalau sudah dirancang strateginya baru kita implementasikan yang jadi strateginya diimplementasikan kita laksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rencana yang udah di terus dipastikan juga semua pihak itu terlibat kayak memhadirkan mereka dalam proses kedua sama yang terakhir harus dievaluasi atau dipantau perkembangannya gitu. Nah untuk evaluasi ini tadi sudah disinggung kita pakai harus pakai KPI ya sama alat-alat lain yang untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil berhasil menjembatani atau belum tuh begitu pasalnya sudah jelas sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Alvin. Di sini KPI apa yang paling relevan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi di dalam era digital ya? Nah, yang pertama itu adalah digital literacy, yang dimana mengukur kontribusi pendapatan yang dihasilkan dari seluruh digital seperti e-commerce, iklan online atau aplikasi. Untuk memahami dampak strategi digital terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua itu menggunakan digital, yaitu mengukur efektivitas investasi pada kampanye digital atau teknologi baru, yang dimana memberikan wawasan tentang efisiensi alokasi anggaran. Yang ketiga, yang ketiga itu pertumbuhan pelanggan, yaitu memiliki keberhasilan strategi dalam menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama di platform digital. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Taresa ya. Bagaimana manajer dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan tidak berfungsi dengan baik? Jika hasil evaluasi menunjukkan penyimpangan dari rencana, langkah apa yang harus dilakukan perusahaan ini dua kali. Nah, yang pertama itu manajer dapat mengetahui bahwa strategi yang diterapkan tidak berfungsi dengan baik melalui indikator kinerja seperti penyimpangan dari rencana, penurunan penjualan, atau umpan balik negatif dari pelanggan. Jika evaluasi menunjukkan penyimpangan, perusahaan harus melakukan analisis mendalam, di mana seperti menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, perusahaan perlu menyesuaikan strategi berdasarkan hasil analisis tersebut dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Cukup, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kawinda ya. Untuk pertanyaannya tadi, mengapa penerapan strategi dalam suatu perusahaan perlu diawasi dan dievaluasi itu? Alasan utamanya, mengapa pengawasan dan evaluasi itu penting? Yang pertama, yaitu mengukur kinerja terhadap tujuan. Pengawasan membantu memastikan strategi berjalan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Untuk evaluasinya, memungkinkan perusahaan untuk mengukur apakah target seperti peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, atau pangsa pasar telah tercapai. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan. Selama implementasi, kondisi pasar teknologi atau faktor internal dapat berubah sehingga strategi mungkin tidak berjalan sesuai. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Pengawasan memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan dana digunakan secara efisien. Evaluasi memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area di mana sumber daya dapat dialokasikan lebih baik.
Dan yang keempat, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perubahan dalam pasar, teknologi, atau regulasi sering terjadi. Evaluasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan dengan situasi terkini. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Kanisa. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengatasi konflik pada suatu perusahaan? Betul? Mengatasi konflik dalam suatu perusahaan membutuhkan pendekatan yang terstruktur, adil, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi akar masalah. Yang kedua ada fasilitasi komunikasi terbuka. Yang ketiga ada menentukan solusi bersama-sama. Yang keempat, menetapkan aturan dan batasan yang jelas. Yang kelima, menggunakan pihak ketiga jika diperlukan. Yang keenam, fokus pada tujuan perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan manajemen konflik. Yang kedelapan, pantauan dan tinjauan kembali. Yang kesembilan, menciptakan budaya kerja yang positif. Bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, teman-teman menarik ya apa yang disampaikan sama kelompok 7 ini, ya kan, terkait dengan pengendalian dan beberapa instrumen tentunya. Nah, memang masing-masing instrumen ini juga tidak bisa kita gunakan overall ya, seluruhnya gitu. Nah, saya pengen berdiskusi nih supaya teman-teman. Kita masih mau berapa menit? 30 menit, lumayan lah berdiskusi. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman, melihat pemaparannya kelompok 7 tadi, ya kan? Perusahaan-perusahaan ini UMKM ya. Kita bicara itu UMKM kan teman-teman sekarang difokuskan kepada kewirausahaan dan unidai. Nah, metode apa yang paling cocok? Ya, gimana Mas Akbar mau menjawab? Ya, silakan. Hah? Gimana? Kira-kira metode apa yang cocok, Mas Akbar? Boleh? Kan. Jadi kita ini fokusnya UNIDA itu kan terkait dengan bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Betul ya? Manajemen tapi arahnya UMKM dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan saya, metode apa yang cocok? Tadi kan udah dijelasin nih sama Mbak Nara, sama Mas Bagus, sama Mbak Siti. Itu ya, udah saya bersama. Siti siapa kan? Siti Nurjana. Kira-kira metode apa yang cocok? Mungkin kayak sesuatu. Kenapa? Ya, saya bisa tahu kelebihan. Terus, hanya itu? Kenapa nggak pakai fishbone analisis ataupun bisnis model kanvas, BMC, atau dan lain-lain? Lebih mudah. Oke, sekarang saya geser ke Mbak Maharani. Kan tadi Mbak Maharani belum nanya. Sekarang kita balik bertanya. Boleh ya, teman-teman? Mbak Maharani, menurut pendapat Mbak Maharani, bagaimana? Oke, Mas. Kalau teman-teman pernah dengar nggak yang bisnis model kanvas? Belum. Oke, BMC belum pernah dengar ya? Ayo, BMC ini dikembangkan, tapi udah banyak yang dipakai sih. Kita boleh kita ini ya, apa namanya? Kita boleh lihat ya sebentar.